Halo Sobat Vidivisi, kita jalan-jalan lagi. Masih di Jakarta aja, tapi sekarang aku ke lokasi asli peninggalan Tionghoa. Ini gedungnya bagus banget, tapi sekarang tuh kayak lokasinya tuh kayak dihimpit sama apartemen tinggi-tinggi, ada mall, tapi tetap ini nggak berubah dan tetap diupayakan untuk tetap ada, dilestarikan. Nah, tempatnya adalah Chandranaya. Ini pasti anak-anak Jakarta udah pada tahu sih sebagian ya, tapi aku pengen ngajak kalian tetap ke situ. Tempatnya bagus banget dan nanti akan ngobrol sama seorang profesor yang tahu persis tentang tempat ini. Oke, follow terus ya, soalnya kita udah mau deket. Sudah sampai. Nah, ini nih, ini gedungnya apartemen, terus kayak ada hotel juga nggak sih? Tapi ada kafe. Nah, ini. Lihat nih, sini. Wow, gedung asli peninggalan Tionghoa. Tapi lihat ini masih ada gedung tinggi banget. Wow, keren ya. Parah sih, keren banget. Nah, di sini aku mau ketemu, tadi kan udah bilang tuh mau ketemu sama profesor. Nah, nama lengkapnya adalah Profesor Dr. Insinyur Nanik Widayati Kriyomarsono. Oh, aduh, dokternya 2 kali. Satu di bidang arkeologi dan satu lagi di bidang arsitektur. Selamat siang, Prof. Saya Indi, halo. Iya. Ini. Selamat datang di rumah Mayor Cina Chandranaya. Oke, Iya. jadi ini aslinya rumah. Mayor Cina Oh gitu. yang bernama Ko Kim An. Boleh Tadi- dibuka maskernya? Saya boleh buka juga? Iya, Boleh? Oke, monggo sip. silakan. Oke. Bu Wiwi Ah. dibuka maskernya. Oke, kita jaga Iya. jarak aja berarti Iya, ya. iya. Jadi ini rumah Gimana? mayor nih, Prof. Iya, dulunya rumah Mayor Cina Aha. pada abad ke-19. Sebagai rumah tinggal beliau. Iya, betul. Selama berapa lama itu berarti? Jadi bangunan ini didirikan kira-kira tahun 1862-an Aha. oleh bapaknya dari Iya. Ko Kim An itu. Oke. Kemudian dipakai oleh anaknya Aha. sampai dengan tahun 45 ketika penjajahan Jepang datang terus dikosongkan. Ini kan rumah tinggal nih, Mm-mm. Prof. Pada saat menjadi rumah tinggal, gedung-gedung tinggi ini belum Enggak, ada kan? enggak, Berarti enggak. kayak ini halaman kosong. semua, iya. Jadi Oke. dulu adanya cuman ini bangunan 2 ini sayap, Aha. kemudian gazebo, di Aha. belakangnya lagi ada bangunan 2 lantai. Mm. Terus di sana halaman semua, kanan kirinya ada rumah kecil untuk penjaganya. Oke. Jadi end-out-nya kereta kuda sudah ada gitu. Kereta kuda. Iya, Dulu dulu kan beneran masih- pakai kereta kuda. Iya, iya gitu. betul. Lucu banget. Iya. Oke, jadi kita di rumah tinggal ya, besar banget ya zaman dulu emang Iya. rumah tinggal. Karena ini adalah landed house ya. Oke. Memang salah satu dulu 3, yang Mhm. satu di sini, Mhm. yang satu lagi di SMA itu bekas SMA, Iya. yang satu lagi yang di City Walk. Oke. Diberikan kepada 3 anaknya oleh Aha. dari Ko Tiang Sek itu kepada yang ini untuk Ko Kim An-nya. Oh, oke. Mm-mm. Prof sini deh, boleh lihat agak ke sini deh. Ya. Jadi kalau aku lihat nih, ini kan dari depan. Nah, kalau misalnya dibilang ini cagar budaya, orang Jakarta boleh masuk kapan aja, Boleh. kayak macam museum gitu. Iya, Oke. boleh masuk dan tidak membayar. Boleh Dan- masuk nggak iya, bayar? Dan untuk bangunan intinya ini boleh untuk kegiatan budaya atau kegiatan sosial juga tidak membayar. Boleh juga. Iya. Tapi Oke. yang kanan kirinya boleh disewakan Mm-mm. untuk R&B. Ini asli masih Tionghoa semua atau udah Iya. ada campuran-campuran? Enggak, ini semua Jakarta. bukan, ini materialnya masih asli semua. Oh masih. Jadi dari lantainya, Hmm. dari pagar depan ini ya, Ini balustradenya. lantai asli dari. Asli. Wow. Termasuk ini adalah batu andesit Asli juga. asli juga. Jadi zaman dulu itu, Masih rapih banget. iya, zaman dulu itu ketika zaman Belanda Mhm. itu ciri khas houses ya. Jadi kantor Belanda, rumah tinggal petinggi-petinggi Belanda
mayor Cina, kapitan Cina Iya, itu ya, iya. atau orang pedagang-pedagang pribumi yang kaya, Mhm. itu selalu batasan lantai itu diberi batu andesit. Apa itu maksudnya? Menunjukkan bahwa batu andesit kan mahal sekali. Oh. Mencarinya kan juga jauh sekali ya. Iya. Ada gunung-gunung tertentu. Aha. Nah, itu adalah ciri khas eksplorasi dari kekayaan mereka tanpa harus berkata begitu. Oh. Jadi Kalau bilang sekarang kan bilang mobil gue mewah, kaya tapi iya. nggak ngomong gue Iya. kaya gitu. Jadi Iya, kalau iya. sekarang kan trennya mobil mewah Iya. begitu. Kalau dulu ini batu andesit, Oke. terus kemudian lantai marmer dari Itali. Ada campuran begitu. budaya lain nggak selain Tionghoa? Enggak, ini asli semua, Semua karena ya dalam proses pembangunannya menurut cerita itu juga kayu dan tukang ukirnya semua didatangkan dari Cina. Wow, Iya, orang kaya banget berarti itu. kaya banget. Apalagi? Mayor Ko Kim An adalah salah satu pendiri Javanese Bank yang akhirnya bisa menjadi BI ketika Indonesia merdeka. Wow, Iya. oke. Itu ngedatengin teknisi-teknisi dari Cina zaman dulu kan mungkin pakai Kapal. kapal laut gitu. Kan kapalnya lewat Sunda Kelapa, Ya ampun. langsung ke sini. Ini Asli dulu kan lah. start jalan utama ya. Iya, Gitu. asli banget. Kita nggak mau masuk yuk, Yuk, Prof, mangga, yuk. mangga. Terus ini adalah foyer ya, ruang tamu pertama. Dulunya kanan kiri ini lihatin. Ini ruangan apa asalnya? Dulunya untuk kantor, kanan Oh. kirinya. Tapi sekarang kosong aja ya? Kosong. Iya. Iya, Untuk iya, kantor. iya. Terus Kantor. kemudian yang istimewa sekali adalah ini. Jadi setiap rumah Cina, baik dia rumah Cina yang houses ya, yang rumah gede, maupun yang shop houses itu yang seperti di Petak 9, Tambora itu, ciri khasnya selalu mempunyai tianjin atau sumur langit. Atau kalau di kita zaman sekarang mengatakan itu inner court. Oh, Ini kayak ada bolongnya, matahari langsung. bolong, iya. Oke. Supaya ada tetap hubungan antara bumi dan langit. Nah, karena si pemilik rumah ini sudah memahami tentang iklim di Indonesia yang kalau hujan sudah mengerikan sekali, maka dia putuskan dipakein ini Kayak genteng atap transparan gitu ya? ini Oke. ya. Sehingga menurut versi mereka hubungan dengan langit kan masih ada. Iya, Tetapi dia terhindar dari air hujan yang masuk di dalam sini. Oke. Sehingga Dulu ruangan bisa difungsikan. Nah, ini ruangan ini fungsinya apa dulu? Zamannya masih ada. Di pinggirnya ini untuk ruang tamu. Oh, ruang tamu. Ruang tamu keluarga, teman-teman begitu. Aha. Terus kemudian di situ ada meja untuk leluhur. Kanan kirinya untuk kamar dia. Aku Kan tertarik suami sama. istri berbeda kamar kan? Karena Oh iya. perlengkapannya beda-beda. Oh. Kan dari pakaian dan sebagainya itu lemari-lemarinya kan beda-beda. Iya, iya. Nah itu biasanya selalu berbeda. Oh pakai gitu. perempuan. Aku tuh tertarik sama ini nih, Prof, yang kayak ornamen apa tuh kayak ukiran-ukiran Iya. gitu. Itu semua dikerjakan di sini atau ada Di yang sini. teknisi bawa udah Bukan, jadi? di sini. Di sini semuanya. Inside dan orang-orangnya membawa dari Cina. Kayunya Dari Cina, dari Cina. iya. Wow. Dan- ini juga yang untuk frame apa jendela-jendela semua kayu Semua. dari Cina. Semua. Kuat banget Dan ya. hebat sekali, dia sampai sekarang tidak dimakan rayap. Nah itu. Iya. Itu. Jadi, Kok bisa? Maksudnya ya bisa. karena ada Jadi perawatan khusus? No. Jadi jenis kayunya yang dari sana itu memang semacam kayu besi ya kalau di Kalimantan, yang dia tahan terhadap cuaca, kemudian tahan terhadap matahari, tahan terhadap air dan sebagainya. Gitu. Oke, di Indonesia nggak ada, Bu. Ada Kalau nggak, di Indonesia itu kalau kayu jati kan walaupun tua sekali kan tetap rayap suka ya. Bu? Iya. Kemudian itu kan ini ada gulungan Yang mana? lukisan. Yang Ini menunjukkan bahwa pemiliknya itu juga seorang ahli di Iya. dalam painting. Ini nih misalnya yang ya, ukirannya warna gold itu tuh Nah, terus yang berbeda lagi ini namanya cilin. namanya? Cilin. Cilin itu kalau istilah saya adalah binatang futuristik ya, karena dia
mau macan bukan, Iya. mau anjing juga bukan, Naga juga mau enggak. naga juga bukan begitu ya. Tapi dia biasanya orang menyebutnya cilin kalau di Cina. Dan biasanya dia berada di depan. Kan dia sebagai penjaga. Tapi si pemilik ini sudah di depan dulu juga ada dari Yang kiri kanan batu, itu ya? iya. Tetapi dia juga bisa memodifikasikan si cilin ini juga di dalam ruangan yang Oke. untuk rumah-rumah yang lainnya mungkin tidak ada. Jadi spesifikasinya lebih kepada itu. Melambangkan apa? Kalau Itu dalam penjaga. sebuah rumah ada ini Penjaga, penjaga. Bukan melambangkan ada orang yang kaya, tidak Enggak, kaya. enggak. gitu. Kalau yang cilin itu penjaga. Jadi penjaga itu bisa menjaga di luar dan juga bisa menjaga di dalam. Di dalam rumah maksudnya. Terus ada simbol-simbol apa lagi nih, Bu? Ini kan Ya, kalau ada untuk simbol-simbol bunga peony, bunga matahari dan sebagainya itu standar ya. Oke. Sulur-sulur itu standar menunjukkan bahwa hidup harus berbahagia, hidup harus seimbang dan sebagainya begitu. Oke, seru ya. Iya. Di sini boleh masuk. Lukisan ini udah ada dari dulu Oh enggak, ini tambahan. Oh, yang di Tambahan dinding ini aja. tambahan semua Iya. ya. Oh, oke. Nah, Kamarnya ini- gede banget. Iya. Ini juga masih asli semua. Jadi ini kalau dilihat kacanya, ini kan tidak rata. Karena zaman dulu kaca kan belum pras ya. Masih jadi meliuk-liuk gitu kacanya. Karena zaman dulu belum ada kaca pres. Gitu. Jadi ini masih kaca dari Asli, zaman itu. iya. Sekuat itu Ini ya. termasuk engsel-engselnya. Bagaimana dia menutup. Ini semua masih asli semua. Terus kemudian ini untuk zaman dulu untuk jendela itu kuncinya adalah ini besi yang Melintang itu. melintang itu. Itu maksudnya supaya terhindar dari orang jahat gitu. Iya. Tapi maksudnya bukan kunci ceklek-ceklek gitu. Iya, pakai itu Iya. kayu. Iya, Kita lewat betul. sana atau lewat sini? Sama aja, monggo. Aja. Jadi kolam ini harusnya berada di belakang sana bangunan 2 lantai. Berarti dulu apa ini? Hanya Halaman. Halaman aja. Jadi dulu ini halaman, terus kemudian ada gazebo ini ya untuk pagelaran musik dan sebagainya. Yang ini? Ini Oke. untuk makan sore, minum sore. Di belakangnya dia itu bangunan 2 lantai Oke. sampai dengan sana. Di belakangnya lagi baru kolam. Oh, yang tadi Ibu bilang ini udah nggak ada nih Iya, 2 lantai. iya. Oh, itu. Itu harusnya di sana. Terus Oke. baru ada kolam, di belakangnya lagi baru ada halaman besar. Jadi gedung ini yang tinggi ini Baru. merupakan bagian dari. Bukan, itu bangunan baru. Bangunan Karena baru. tanah ini kan milik swasta, Oh, gitu. bukan milik pemerintah. Iya. Oh, gitu. Iya. Yang punyanya pemerintah sebagai cagar budaya kan bangunannya. Bangunannya, tanahnya Iya. enggak. Tanah milik swasta. Oke. Nah, kalau itu toilet kan ada bulat-bulat, itu dari zaman dulu begitu atau Enggak ada. itu tambahan. Iya. Kalau Nggak ini? ada. Ini asli semua. Tetapi Ruangan ini kan, apa? oh, itu karena kosong dipakai untuk doa agama Buddha. Zaman dulu udah dipakai untuk. Enggak. Dulu kan ini ruang untuk anak-anak tinggal. Oh, kita boleh ke situ. Boleh, silahkan. Yuk. Ini pemiliknya, salah satu pemiliknya itu beragama Buddha. Kemudian daripada ini kosong, terus dibikinlah tempat untuk sembahyang. Iya, iya. Tadinya untuk sembahyang keluarga. Mhm. Kemudian siapa aja yang hadir ya boleh ya, Iya. diperbolehkan. Oh, diperbolehkan. Iya. Nah, orang-orang kalau cuma numpang foto aja gitu boleh. Itu problemnya. Nah, itu gimana? Harus izin ibu. Oh, gitu. Kalau untuk bawa kamera itu kita nggak kasih. Tapi kalau untuk handphone berarti untuk pribadi itu boleh. Oh, handphone masih oke. Iya. Oh, iya. Atau iya. kalau mau diliput harus dengan surat resmi. Oke. Iya. Oke, siap. Kita jalan lewat situ ya, Bu ya. Lihat ruangan yang itu, ruangan apa tuh, Bu, yang di sebelah? Kosong, semua kosong. Sebetulnya kosong semua. Ini kan di sini baru dibikinkan satu konsep untuk Chinatown, Iya. tapi belum selesai konsepnya. Baru dalam proses. Rencana di dalam Chinatown itu ada apa aja, Bu? Ada Apa aja? Yang jelas nanti akan ada kegiatan musik ya. Mm-mm. Musik tarian yang setiap
berapa hari berganti-ganti begitu. Terus kemudian ada mengakomodir UMKM nanti bekerja sama untuk mendapatkan itu retail Iya. kecil-kecil begitu. Iya. Kemudian ada makanan-makanan tradisional, kue-kue dan Peletakannya sebagainya. di mana aja nanti? Baru dalam konsep desain. Oke. Iya. Oh, seru-seru. Iya. Seru banget. Iya. Kalau untuk biaya pemeliharaan itu kan lumayan juga tuh, nggak ada debu, nggak ada sarang Iya. laba-laba. Semua biaya ditanggung oleh pemilik tanah, Oh gitu. bukan pemerintah. Mm-mm. Jadi selama ini biaya maintenance-nya ditanggung oleh Modern Land. Oh Total, gitu. total semua. Total. Ya. Boleh tahu berapa nggak Bu itu untuk Setiap merawat yang keren ya, begini? setiap 6 bulan sekali kira-kira habis 200 Oke, itu Ya. untuk pembersihan. maintenance semua. Oke. Ya. Ini sekarang baru dalam proses renovasi ini apa namanya? Toilet. Mm-mm. Itu habis berapa Ibu yang tahu? Hampir 200 juga ya. 200 juga. Untuk renovasi ya. Ya, Oke. itu semua dibiayai oleh Modern. Supaya lebih keren gitu atau lebih Iya. baru gitu. Ya lebih nyaman lah Iya. bagi orang-orang yang hadir gitu. Oh oke oke. Kalau dibilang buka itu untuk yang tadi bawa handphone, penduduk biasa gitu, masyarakat biasa, buka dari Boleh. jam berapa sampai jam berapa? Bukanya seperti kantor. Oh seperti kantor. Iya. 9 Jam- sampai 5. Iya. Kecuali Sabtu on Minggu? request ya. Kecuali on request. On request itu misalnya untuk TV, Mhm. untuk dari luar negeri biasanya gitu, on request hari biasanya Sabtu ya Bu ya. Sabtu itu banyak Yang wisatawan. Sepeda untuk sama bersepeda. pelari ya. ya. Ada juga anak-anak sekolah. Oh gitu. Heeh. Orang SD. Anak SD, Oh, iya, anak iya. SMP, iya. Pagi-pagi udah boleh tuh numpang foto. Jam 6 kan rata-rata pelari sepeda. Biasanya dan Oh, tidak hanya gitu. foto ya Bu ya. Minta dijelas-jelaskan juga Oh, untuk pengetahuan. Terus mereka Oke. terus mereka disuruh bikin report oleh Oh, gurunya. Iya. biasa Nah, ini ini lagi baru renov nih. baru dalam proses Toilet. prosesan. Kalau yang tadi udah renov yang tadi. Belum. Oh, itu belum. Baru Ini 1 dulu. 2, iya. Oke, ini ruangan kosong dulunya apa nih, Bu? Restoran. Restoran. Heeh. Oh, dulunya udah kayak bikin Betul. restoran. Disewakan untuk restoran-restoran, tetapi selesai kontrak semua diputus karena dibikinkan konsep secara keseluruhan. Oke. Dan kemarin kita sudah sebetulnya ditetapkan sebagai cagar budaya sudah lama. Mm. Cuman kemarin itu baru diberi plakat yang ditempel di dinding. Iya. Terus kemarin kan gubernur tanggal 11 Februari akan mengadakan makan malam di sini Mhm. dalam rangka memperingati Xinjia. Oh iya. Terus kemudian ternyata diputus ya, tidak diperbolehkan PPKM Oh, iya. level 3 itu. Sehingga kita sudah mendapatkan yang plakat portable yang di dalam tadi. Jadi dari tahun 93 ada SK Gubernur nomor 475 itu yang mendata semua bangunan bersejarah yang berada di DKI Jakarta. Mhm. Kemudian dari situ beberapa tahun yang lalu diadakan checklist mana bangunan yang masih ada, mana bangunan yang sudah tidak ada atau roboh. Kemudian yang ada diberi plakat yang di depan itu. Oke. Kemudian dari situ ditingkatkan lagi semua bangunan yang masih utuh didapatkan ini cagar budaya ini, Oke. portable ini. Jadi ini bisa dipindah-pindah begitu. Bu, ini di sebelahnya tuh ada sejarah Universitas Tarumanegara. Mm-mm. Pernah di sini juga? Boleh Iya. duduk nih. Duduk aja. Ini pernah di sini juga ya, Bu ya? Iya. Tahun berapa, Bu? Jadi bangunan ini ketika ditinggalkan tahun 45, pemiliknya Ko Kim An itu dipenjara oleh Jepang sampai dengan meninggal dan dimakamkan di Jati Petamburan. Di penjaranya kenapa, Bu? Ya kita tidak tahu ya kan waktu itu kan transisi antara Belanda dan Jepang ya, Iya. kita kan tidak tahu. Sekian tahun kemudian tanah ini disewakan oleh Yayasan Pendidikan yang bernama
Sin Minghui tadinya, terus menjadi Yayasan Pendidikan Chandranaya. Maka kemudian terkenanya menjadi bangunan Chandranaya. Nah, ketika disewakan oleh Yayasan Pendidikan Chandranaya itu banyak hal-hal yang terjadi di sini, yaitu ada sekolah SD, ada sekolah SMP, ada Maksudnya sekolah SMA. Dijadikan tempat sekolah. Iya, Oke. makanya ruang-ruangnya menjadi disekat-sekat semua. Oke. Terus kemudian Universitas Tarumanegara itu dulu berdiri pertama kalinya juga di sini. Terus kemudian di sini ada poliklinik yang akhirnya poliklinik itu menjadi besar, menjadi hospital rumah sakit sumber waras. Oh. Begitu. Terus kemudian ada perkumpulan fotografi yang akhirnya menjadi Fuji Film dan sebagainya. Lucu. Terus kemudian ada perkumpulan badminton Iya. yang akhirnya menjadi badmintonnya Indonesia yang iya. suka ke itu untuk lomba-lomba Asian Games dan sebagainya itu. Oke. Itu jadi banyak sekali hal-hal yang terjadi di sini begitu. Keren, Pencak silat juga ada, terus kemudian budaya ya tari-tarian dan sebagainya juga ada. Jadi memang the whole rumahnya ini menjadi untuk kegiatan pendidikan dan budaya ketika itu. Oke. Nah, sekarang nih tahun 2022 memutuskan untuk tetap dirawat dan Iya. kemudian dijadikan cagar budaya. Ini mungkin ada alasan khusus, Bu? Sebetulnya bukan alasan khusus ya. Jadi problemnya kebanyakan di Indonesia itu bangunannya adalah bangunan cagar budaya, tanahnya milik swasta. Iya. Nah, sebetulnya ini kan sangat berbeda sekali. Iya. Nah, berbeda kepentingan maksudnya. Jadi kami sebagai peneliti juga tidak tahu agreement antara pemerintah ketika itu dengan dengan pemilik lahannya kami tidak tahu. Tetapi faktanya adalah keseluruhan dari maintenance bangunan ini sampai dengan hari ini semua ditanggung oleh PT Modern sebagai pemilik lahan. Iya. Begitu. Iya. Intinya begitu. Oke. Dan, Kalau terjadi agreement apa itu bukan ranah kami. dan Ya. akan tetap kita berharap di tengah ini kan kalau tadi kan kita ngelihat di awal tuh Bu gedung Tionghoa banget di Iya. tengah-tengah gedung yang tinggi-tinggi Iya. yang modern banget Iya, gitu. betul. Itu harapannya akan terus seperti ini gitu kan. Ada kekhawatiran banyak masyarakat, aduh takut dirubuhin gitu, aduh Oh, enggak. takut Kalau dibikin gedung gitu. Kalau sudah ada Tidak ada list kayak cagar begini ya. budaya tidak mungkin karena dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 setiap penghancuran benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya kena sanksi hukum. Oke, Jadi tidak mungkin itu terjadi. iya. Iya. Dan selain itu pasti dihujat masyarakat. Iya kan? Itu. Dihujat Intinya masyarakat. itu, iya. Netizen plus 62 kan ngeri-ngeri ya Bu ya. Kadang-kadang berbuat baik aja dibilangnya tidak baik, apalagi tidak baik, iya kan? Baik Prof, Iya. terima kasih sudah room tour, udah keliling, Iya. lihat-lihat semuanya, terima kasih. Habis dari sini Prof mau ngapain lagi nih? Masih ada tugas lain. Oke, thank you Prof, sehat Iya. selalu ya. Iya, terima kasih. Baik, Mohon maaf selamat. kalau ada salah-salahnya. Oke, thank you.